Selamat datang kembali di Sekolah Birokrasi Channel. Hari ini kita akan mendiskusikan beberapa video Prof mengenai tanggapan Menko Polhukam mengenai ada beberapa oknum ASN baik TNI, Polri dan PNS yang terlibat atau diindikasi terlibat dalam politik praktis. Kita simak videonya, Prof. Semua ini ya, Bang? Kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, aparatur sipil negara dan birokrasi pemerintahan, termasuk juga KPU dan Bawaslu serta DKPP, agar bersungguh-sungguh menjaga netralitas supaya pesta demokrasi ini berlangsung sehat, damai, dan bermartabat. Harap diingat bahwa netralitas aparatur negara, khususnya Polri, TNI, dan aparatur sipil negara telah diatur, diwajibkan di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tanggapan Prof melihat video ini bagaimana, Prof? Ya, semestinya memang situasi ini tidak terjadi karena seorang aparat itu kan memang misinya bukan terlibat dalam politik praktis ya, apalagi ASN ya. Di dalam video itu bahkan Satpol PP terlibat di dalam menurunkan baliho ya dari sebuah partai, karena ini kan mengabdinya kepada negara sebenarnya. Walaupun memang kalau ASN kan memang dalam perilakunya itu harus netral, tetapi di dalam hak memilih ada. Karena itu saya kira berbagai ketentuan yang ada itu memang tidak dikehendaki keterlibatan itu terjadi kan. Namun memang keterlibatan itu kita tidak tahu apakah itu secara institusi atau oknumnya atau apa, itu saya kira perlu pendidikan yang lebih dalam lagi. Prof. Iya. Apakah di dalam undang-undang ASN yang baru ini, Prof, memungkinkan ASN itu terlibat atau bagaimana, atau dilarang memang, Prof, atau bagaimana idealnya seperti itu? Nah, ini yang jadi masalah sekarang ya, apalagi di tahun depan itu hampir bisa dikatakan semua kepala daerah itu adalah penjabat ya, yang kita tahu bahwa proses penunjukannya kan ya tidak bisa transparan gitu kan, karena itu menjadi kewenangan di pemerintah pusat dan juga menjadi kewenangan provinsi kalau di tingkat kabupaten kota, atau bisa juga ditentukan semuanya oleh pusat. Dan kalau kita lihat sekarang distribusi penjabat itu kan bahkan ada yang bukan dari provinsi yang ditempatkan sebagai penjabat di kabupaten di wilayahnya ya, bahkan dari pusat begitu. Nah, ini masalahnya karena di dalam Undang Nomor 20 tahun 2023 sebagai bagian dari revisi ya Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014 itu tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut, cuma ada di dalam pasal 24 di undang-undang baru ini yang hanya mengatakan bahwa kewajiban ASN itu adalah netral dan selanjutnya itu akan diatur dalam PP tersendiri. Nah, PP tersendiri ini kan
paling lambat 6 bulan kemudian kan. Nah ini yang sulit. Jadi belum, masih abu-abu semua ini Prof. Ya, jadi ini jadi repot para pihak yang terlibat di bawah kan. Kan selama ini misalnya kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu kan dilaporkan ke Bawaslu ya, Iya, di tingkat kabupaten maupun provinsi, dan setelah itu kemudian dilaporkan ke KSN. Nah, KSN sekarang ini ya kayak mati suri gitu kan. Karena merasa bahwa ya tidak lama lagi nyawanya akan hilang. gitu kan. Betul. Dan amanah undang-undang itu kan ya kalau terbentuk PP-nya maka otomatis dia tidak berfungsi lagi. Nah ini sementara ini tahun politik, tahun-tahun di mana krisis mengenai keterlibatan ASN ini menjadi penting untuk dimonitor dan diberi sanksi ya. Kita bisa tahu bahwa dalam aturan lama itu bahwa, atau mungkin masih berlaku ya, bahwa seorang ASN itu tidak boleh berfoto bersama kandidat ya, itu pelanggaran. Iya. Nah apalagi kalau terlibat di dalam proses, walaupun ini belum masuk di dalam masa kampanye ya, tetapi sosialisasi itu tapi sudah mulai mengganggu, sehingga kemudian Menko Polhukam sudah memberikan warning bahwa tidak boleh seperti itu ya. Saya kira begitu. Oke, saya lanjut Prof. Jadi dalam agenda reformasi birokrasi yang sudah hampir habis juga masa periodenya ini Prof, apakah masa profesionalisme birokrasi yang bebas intervensi masuk juga dalam agenda RB ini Prof? Tanggapan Prof bagaimana? Kalau sekarang ini kan memang Presiden menekankan pada adanya perubahan reformasi birokrasi yang lebih ditujukan pada reformasi yang berdampak. Sehingga kalau kita lihat substansi daripada reformasi birokrasi berdampak itu ya fokus pada penurunan angka kemiskinan, ya, peningkatan realisasi investasi, kemudian digitalisasi yang berkaitan dengan bagaimana menurunkan angka stunting, kemudian menekan laju inflasi, dan belanja negara yang memang mengutamakan pembelanjaan itu pada e-katalog yang fokus pada pembelanjaan pada ekonomi mikro ya, kecil menengah dan koperasi. Jadi memang tidak ada. Oh, belum tidak masuk memang Prof. Tidak masuk di dalam fokus RB terbaru ini ya. Jadi data yang dirilis oleh Komisi Aparatur Sipil Negara sebelum habis masa jabatannya di tanggal 5 Oktober di 2023 menemukan ada 180 ASN yang dilaporkan Prof. 69 ASN itu telah terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi. Ada 20 ASN yang sudah ditindaklanjuti oleh PPK-nya dengan menjatuhkan sanksi. Tanggapan Prof, di tahun 2023 tidak ada pilkada. Sebenarnya apa yang terjadi Prof sampai ada pelanggaran netralitas ini? Ya karena pada saat itu kan memang belum pemilu serentak ya. Nah sehingga kemungkinan itu kan setiap daerah kan berbeda-beda ya pelaksananya. Tapi dengan undang-undang baru ini maka dilakukan serentak ya, bagi pemilihan presiden maupun kepala daerah. Nah ini tentu berbeda intensitasnya karena tahun depan ini masif kan se-Indonesia, sampai ada yang mengatakan bahwa tahun depan ini negara dipimpin oleh penjabat ya, bukan pejabat yang memang diangkat melalui elected official gitu kan. Nah sehingga ini seperti yang kita lihat di dalam pengarahan presiden ketika dikatakan bahwa sesuai dengan mekanisme yang ada maka Kemendagri akan mengevaluasi ASN termasuk pejabat kepala daerah itu per 3 bulan, tapi presiden mengatakan kalau saya tiap hari. Ya betul Prof, itu sudah disampaikan waktu rapat. Dan itu kan, itu juga saya kira itu pelanggaran aturan juga karena tidak ada aturannya kan. Yang ada itu kan di dalam peraturan yang ada itu ya per 3 bulan kan. Nah ini juga bermakna ganda. Nah kenapa presiden bisa, walaupun dia PPK, bisa setiap hari mengevaluasi? Itu ancaman untuk netral atau ancaman kalau bagaimana gitu kan? Itu banyak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Multitafsir iya. Karena tidak ada regulasinya kan. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat siapa yang paling berwenang dari rujukan undang-undang pemilu, maka Bawaslu memiliki tugas memang mengawasi netralitas ASN, baik netralitas dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil. Jadi tugas Bawaslu memang memberikan rekomendasi kepada instansi terkait atas hasil pengawasan yang dilaksanakan. KSN dihapuskan Prof. Nah sekarang ini Bawaslu mau mengirim kemana kira-kira ini Prof? Nah inilah
penghapusan KSN yang saya anggap tidak tepat waktu. Di saat orang melaksanakan ketentuan perundang-undangan di mana pelaksanaan pemilu itu serentak se-Indonesia, lalu pengawasnya tidak ada. Karena kan Bawaslu juga lebih banyak menitikberatkan pada aspek pemilunya ya. Pemilu, betul, Tetapi sanksi yang berkaitan dengan siapa yang menjaga netralitas, nah itu KSN. Tapi KSN-nya tergantung sih di PP-nya. Kalau PP-nya cepat keluar, ya cepat juga bubar KSN-nya. Tetapi secara regulasi sudah tidak ada lagi sebenarnya, karena undang-undangnya sudah menyatakan kan. Netralitas itu kan hanya satu ayat di dalam pasal 24 yang mengatakan bahwa ASN wajib untuk netral. Itu saja. Menunggu PP selanjutnya, nah PP-nya belum ada. Nah ini harus digenjot ini supaya ada gitu kan. Ya malah lebih gencar saya lihat Prof Bawaslu mengkampanyekan bahwa ASN itu untuk sementara tahan pose dulu, tidak bisa berpose. Ya. Lalu yang kedua, jangan pernah mencoba melike sosial media. Ya. Terus foto bersama itu yang sudah diperingatkan oleh Badan Pengawas Pemilu. Ini sebenarnya yang agak membingungkan. Saya ingin minta penjelasan dari Prof. Apakah dengan buntut disahkannya undang-undang ASN yang baru ini, yang meniadakan KSN, apakah ini salah satu yang menyebabkan marak pelanggaran netralitas kembali naik Prof di tahun-tahun politik ini? Tanggapan Prof seperti apa? Sebenarnya bukan itu, karena walaupun juga dulu ada KSN, tetap juga pelanggaran banyak. Karena kan sebenarnya ini ujung tombaknya kan di Bawaslu kan. Bawaslu yang melaporkan pelanggaran yang sudah terverifikasi kepada KSN. Tetapi ini persoalannya karena adanya peserta pemilu ini yang merupakan bagian dari penguasa tertinggi di negara ini kan, sehingga marak disebut sebagai ya politik dinasti. Nah ini yang sulit gitu kan. Mungkin presidennya tidak mengatakan begitu, tapi penafsiran di bawah ini dalam rangka untuk mengabdi kepada ini atasan yang lebih tinggi, maka dia mengambil tindakan yang kadang-kadang di luar kontrol dan di luar garis koordinasi gitu. Karena biasanya itu perintah ke bawah itu semakin lebih soft power gitu kan, dan ini yang terjadi. Nah jadi memang sekarang ini dibutuhkan memang pernyataan tegas daripada pimpinan Polri, pimpinan TNI, termasuk Kemendagri sebagai pembina ya di daerah itu, supaya betul-betul netral, dan barang siapa yang terverifikasi bahwa dia melakukan pelanggaran tidak netral, ya ancamannya itu sesuai dengan undang-undang yang ada kan, semestinya begitu. Tapi ini kan kita belum mendengar statement daripada pimpinan tertinggi di masing-masing institusi itu. Tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan. Kalau kemudian kalau Bawaslu tadi menemukan di bawah, gimana caranya? Iya, mau diteruskan kemana? Teruskan kemana? Tidak ada KSN-nya. Masa diteruskan ke Menko Polhukam? Akhirnya kalau ditumpuk, begitu satu kali kirim. Wah ini Indonesia, ini bukan negara kecil. Iya Prof. Iya kan? Ada berapa ratus kabupaten yang 514, 38 provinsi kan? Bagaimana cara mengawasinya? Betul. Itu yang saya bilang tadi, bahwa pembubaran KSN yang tidak tepat waktu di saat dibutuhkan sekarang ini. Apalagi kalau dulu kan masih parsial ya, ada daerah yang melakukan pilkada, daerah lain tidak. Tapi sekarang ini kan semua serentak, hanya berbeda bulan, tapi dalam 1 tahun itu kan bisa bayangkan. Apalagi kalau saya mendengar akan dimajukan pilkadanya ke bulan September, luar biasa gitu kan. Malah memperkeruh lagi masalah. Memperkeruh ya, terutama penanganannya kan. Bagaimana ASN ini bisa dijamin ini. Dan kita bisa lihat praktek-praktek selama ini, banyak kepala daerah sebelum dia lengser dan ingin maju lagi di periode keduanya itu sudah mengatur di bawah bagaimana mutasi itu terjadi dengan marak kan. Itu persiapan-persiapannya memang dikehendaki oleh incumbent untuk bisa disediakan karpet merah oleh birokrasi, karena birokrat itu adalah mesin yang paling efektif digunakan untuk menangkan sebuah pilkada dengan cara yang tidak kentara ya. Tapi yang kentara itulah yang dapat sanksi dulu ketika ada KSN. Tapi sekarang sudah tidak ada KSN-nya, walaupun ada tapi ya mati suri ya. Sekarang ini Prof, Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi 3 sepakat membuat panja netralitas untuk kepolisian. Bagaimana tanggapan Prof melihat ini? Ya kalau panja kan bukan regulasi. Bukan regulasi Prof. Iya kan, yang di dalam aturan undang-undang ASN yang baru ini kan akan dibuat PP-nya. Berarti yang formal itu PP. Nah PP-nya mana, kan belum dibuat.
Jadi memang banyak sekali masalah memang Prof kalau Nah, PP iya. yang belum jalan Prof ya. Iya, karena petunjuk pelaksanaannya kan belum lagi mungkin akan ada peraturan menterinya, ya Jadi kan? banyak produk hukum Iya, turunan yang karena belum undang-undang kan selesai. belum bisa diberlakukan kalau tidak ada PP-nya, ya kan? Oke Prof, pertanyaan terakhir ini. Jadi Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa eh, dengan adanya perubahan undang-undang ini, bakal berubah juga perubahan penanganan netralitas ASN dalam pemilu di tahun 2024. Hal ini menurut Ketua Bawaslu, Undang-Undang Nomor 23, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang belum lama disahkan ini tidak mencantumkan Komisi Aparatur Sipil Negara. Pertanyaannya Prof, sangat sederhana. Bagaimana nasib birokrat dan birokrasi kita? Apakah ini semacam wacana menuju world class birokrasi? Bagaimana tanggapan Prof? Iya, birokrat sebenarnya itu kan sejatinya harus netral. Dia tidak netral hanya dalam satu konteks, yaitu berpihak kepada publik. Berpihakannya itu apa? Menciptakan keadilan. Nah, dalam situasi politik seperti sekarang ini, kemudian mereka terbawa arus dan mengikuti perintah orang-orang tertentu, ini tentu sangat merusak birokrasi. Karena sejatinya birokrasi itu harus netral. Nah, jika kemudian memang beberapa kepala daerah yang memang berkeinginan untuk melanjutkan pada periode kedua, memang mereka sudah mempersiapkan diri untuk menyiapkan bagaimana supaya birokrat ini bisa mendukung mereka gitu kan, dan tidak ada KSN kan misalnya kan. Nah, ini jadi masalah gitu. Bawaslu juga kan berapa sih tenaganya? Sedikit sekali Prof. Sedikit sekali. KSN juga terbatas kan, KSN. Lebih terbatas lagi ini KSN. terbatas lah. Jadi memang kayak KSN kan cuma di pusat, kalau Bawaslu kan ada sampai di kabupaten kan. Bahkan sampai di kecamatan juga Prof. Nah, tersebar. apalagi jadi ini memang situasi yang sangat kritis memang. Ya, kita sih berharap bahwa para oknum-oknum ini menyadari diri bahwa Anda itu digaji oleh negara, oleh rakyat, sehingga jangan berpihak kepada, karena kalau kau berpihak kan juga sementara waktu kan. Kekurangan kita ini kadang-kadang keberpihakannya itu short time gitu, tidak melihat jangka panjang, hanya kepentingan oknum tertentu dia dukung, tapi setelah itu apakah Anda diperhatikan atau tidak itu kan ya selesai pesta, ya selesai pesta Itu ya urusan kedua lagi. urusan kedua, Muncul cuci lagi. piring, setelah itu sudah Anda diabaikan gitu kan. Jadi itulah sejatinya birokrat itu betul-betul hanya berpihak kepada kepentingan publik, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan, bukan yang lain-lain. Jadi kalau situasi ini seperti terjadi seperti yang kita saksikan di video tadi, itu sangat disayangkan ya, karena ini mencoreng ya, netralitas ASN, etika juga dilanggar ya, apalagi tindakannya itu ya menciptakan bisa saja menciptakan konflik di antara para pendukung ya, bahwa ada calon tertentu yang disupport oleh bukan lembaga negaranya tapi oknum-oknum yang ada di dalam lembaga negara itu dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya yang ada. Tentu ini sangat mencederai demokrasi. Salah satu fungsi birokrasi adalah menjaga demokrasi, membangun dan menjaga. Jadi kalau oknum-oknumnya melakukan tindakan seperti di video itu berarti tidak menjaga demokrasi, malah merusak demokrasi gitu kan. Padahal mereka ini dipilih, digaji ya, dan apapun tindakannya itu arahnya bagi kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu, partai tertentu, atau penguasa tertentu. Bukan jangka pendek Prof ya. Bukan jangka pendek, karena kita tahu kekuasaan ini kan silih berganti, dan Anda sudah menciptakan sebuah kisah dalam sejarah birokrasi yang buruk dengan tindakan-tindakan Anda yang tidak beretika gitu ya, dan pelanggaran terhadap regulasi yang ada. Saya kira itu sikap seharusnya diambil oleh ASN ya, TNI dan Polri. Ini pertanyaan pamungkas yang ingin saya tanyakan sebenarnya Prof. Kira-kira saran Prof, apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini? Apakah birokrasinya yang diperbaiki atau sistem birokrasinya yang perlu dibenahi? Sebenarnya apa sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk meredam? Kan ini sebenarnya tidak bisa dihilangkan Prof. Cuman kalau bisa diredam, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Prof?
Ya kalau mau merubah ini dan tidak berkelanjutan memang harus ada tindakan radikal. Dalam arti begini, bahwa secara faktual dan dibenarkan oleh aturan itu bahwa pejabat pembina kepegawaian di tingkat pusat ya presiden, di tingkat daerah kepala daerah. Nah, mereka ini adalah terlahir dari rahim politik dan memiliki misi dan kepentingan politik. Sementara pegawai itu satu saja misinya, kan mengabdi kepada rakyat, kepada publik. Nah, bagaimana karakter dan budaya birokrat itu sangat loyal, sangat patuh pada atasannya. Ya betul, Prof. Nah, sementara kita lihat fakta di lapangan, enggan sekali kepala daerah itu menerapkan merit system. Betul. Bahkan di tingkat pusat kita lihat PSN pun dibubarkan. Jadi terkesan di situ bahwa memang meritokrasi yang seharusnya itu dibangun dalam rangka untuk membangun birokrasi yang kompetitif, ya, membangun bangsa gitu, menjaga demokrasi. Apalagi terbukti bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem merit yang terbangun di birokrasi itu mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi 20%. Oh, cukup besar, Prof, ya? Cukup besar, tetapi negara kita malah menghapus. Nah, yang kita harapkan kan di partai politik itu terbangun meritokrasi. Jangan mengatakan bahwa terserah kepada rakyat, rakyat menentukan. Iya, tapi yang menentukan calon bukan rakyat. Dari partai politik dan elit. Karena itu partai politik mestinya serius dan sungguh-sungguh membangun meritokrasi di situ, sehingga apa yang disodorkan kepada rakyat itu betul-betul mereka yang memenuhi kualifikasi untuk bisa membawa pemerintahan ini ke arah yang dikehendaki gitu. Tapi kalau tidak ya repot gitu kan. Jadinya birokrasi itu ya hanya menjadi tunggangan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan sayang sekali kalau birokrasinya, oknumnya ya sudah terbawa seperti itu, ya sulit kita berharap bahwa birokrasi itu menjadi katalisator, menjadi enabler terhadap pertumbuhan ekonomi, ya. Kasihan kan, mestinya dia sibuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, menciptakan berbagai pelayanan mempermudah kehidupan masyarakat, malah terlibat dalam kasus-kasus yang bersifat ya sementara waktu kan. Pesta ini kan berakhir, tidak mungkin tidak kan. Tidak selamanya, Prof. Tidak selamanya, dan kekuasaan itu kan silih berganti. Tidak ada juga yang abadi kepentingan, kecuali kepentingan itu yang abadi. Jadi inilah yang kesadaran ini yang harus saya kira penting. Jadi menurut saya memang untuk bisa memperbaiki birokrasi supaya tidak larut dalam permainan hiruk pikuk kepentingan politik ini, maka saran saya sih kepala PPK jangan kepala daerah, jangan presiden, supaya karakter birokrat yang loyal, setia, tunduk patuh pada atasan itu tidak lagi, tapi diarahkan kepada profesionalisme. Jadi basisnya pada ketika menempatkan seorang birokrat dalam jabatan tertentu itu karena sesuai dengan undang-undang ASN, bahwa memang atau PPAS manajemen ASN memang karena memenuhi kualifikasi untuk duduk di jabatan itu. Dan harus dibangun sebuah sistem di mana memang menciptakan profesionalisme di situ, bahwa seorang tidak bisa potong kompas untuk menjadi pejabat, harus melalui serangkaian tahapan-tahapan yang terukur, sehingga setiap pegawai itu yang menjadi pejabat dia tahu bagaimana jadi pejabat. Sudah melalui asesmen yang panjang, Prof. Iya, sistemnya dibangun. Karena kalau tidak, dan kita lihat kadang-kadang kepada menerapkan sistem merit itu juga sebagai indikasi bahwa kasihan juga ke ASN yang selalu memberikan sertifikasi meritokrasi setiap tahun tapi tidak dipraktekkan. Karena tadi kepentingan politik kepala daerah itu betul-betul besar sekali, sehingga kalau diterapkan kan berarti dia memiliki kesempatan untuk memilih-milih siapa yang bisa mendukung dia, ya. Dan apa yang kita tengarai bahwa kenapa KSN diubarkan, karena ketidakpuasan dari kepala daerah dengan keberadaan KSN yang dipandang menghambat kesempatan, kewenangan kepala daerah untuk memilih, mengangkat, memberhentikan pejabat itu. Sehingga dengan ketidakadaan KSN maka mereka lebih bebas. Memang itu tujuannya kan? Tujuannya memang, Prof, ya. Jadi saya bilang memang ya kalau mau membuat birokrasi ini bagus, maka reformasinya tidak ada birokrasinya, tapi reformasi politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya secara simultan. Baru bisa birokrasi itu tidak konyol. Karena selama ini kan di dalam kebijakan kita kan reformasi itu ya birokrasi yang direformasi,
Nah, kalau kita lihat nama kementerian, nomenklatur Kementerian Pan-RB kan hanya fokus pada reformasi ASN dengan struktur organisasi. Padahal reformasi birokrasi itu bukan hanya dua aspek itu, sangat luas. Termasuk bersentuhan dengan sektor-sektor lain yang tadi. Coba misalnya, bagaimana birokrasi bebas dari intervensi politik. Lah politiknya berintervensi. Karena mereka tidak reformasi kan. Bagaimana hukum? Kan tidak. Permainkan, bahkan konstitusi pun bisa disetting untuk mempengaruhi bagaimana seseorang itu bisa memimpin birokrasi secara nasional. Hukumnya dipermainkan kan, dan terbukti, bukan kata kita, tapi memang sudah terbukti itu melalui MK kan. Jadi menurut saya birokrasi kalau mau berfungsi sesuai dengan tujuan dan misinya, maka harus reformasi radikal. Tidak bisa hanya birokrasi yang direformasi, harus direformasi sekelilingnya. Semua indikator yang mengelilingi reformasi, iya, termasuk politik, hukum, ekonomi juga. Ekonomi kan yang kita lihat ditangkap KPK itu kan untuk simbiosis antara pelaku bisnis kan, betul Prof, dengan pejabat kepala daerah dan seterusnya. Jadi memang tidak bisa, dan itulah kekurangan kita karena reformasi hanya dipersempit ruang lingkupnya hanya pada level ya birokrasi saja. Mestinya itu reformasi sistem administrasi negara atau pemerintahan. oh sistem secara Sistem keseluruhan, tidak boleh. bukan Itu secara struktur. birokrasi kan subsistem kan. Jadi yang benar itu reformasi administrasi, sehingga dalam konteks itu maka aspek politiknya, sosialnya, ekonominya, hukumnya secara simultan direformasi, sehingga birokrasi betul-betul berada pada posisi yang netral, fokus pada seperti Jepang misalnya kan, mau berganti perdana menteri ada urusan kan, sistem yang berjalan, sistem dia tetap dia sistem mengabdi kepada rakyat. Nah itu baru bisa kita menciptakan birokrasi yang atau birokrat yang profesional, beretika, nilai dasar, qualified, kompeten. Sepanjang itu sulit. Seperti saya katakan tadi kan, sepanjang PPK-nya juga masih orang politik, ya susah. Pasti kepentingannya dia lebih dominan. Terbukti bahwa hasil penelitiannya bahwa target KSN terhadap pemberian sertifikat meritokrasi cuma berapa? 21%, Prof. 21% dari total kementerian lembaga, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota. Kalau kementerian itu targetnya 100%, sekarang ongoing di angka 99%. Pusat kan? Di pusat. Di provinsi itu sudah di angka 80-an persen targetnya. Yang konyol memang ini Prof di kabupaten kota. Tapi Karena walaupun targetnya 21%. tapi walaupun 80% di provinsi masih banyak itu. Ya, Ya kan, praktek-praktek ya kan. Itulah saya bilang bahwa itu pemberian yang bersifat administratif, sertifikat saja, Prof. sertifikat. Jadi sama orang yang melamar untuk mendapatkan SIM C lulus, tapi tidak dikendarai, tidak dipakai untuk mengendarai. Oh, tidak ada lembaga pengawas memang yang mengawasi, Prof, ya, setelah diberikan sertifikat meritokrasi untuk penerapan sistem merit terhadap. Jadi diberi otonomi kepada daerah bahwa dengan adanya sertifikat ini maka dia punya keotonomian untuk mengangkat pejabat karena dianggap sudah memenuhi kualifikasi meritokrasi. Sampai di situ. Tapi bagaimana implementasinya? Muncul tanda tanya berikutnya lagi, Prof. Iya, ya kan? Nah ini yang merusak birokrasi. Jadi menurut saya sampai kapanpun kalau reformasi birokrasi dipersempit sebenarnya maknanya ya sudah. Birokrasi hanya jadi ajang tunggangan daripada kepentingan. Ya, memang yang perlu digarisbawahi adalah meritokrasi, pembangunan sistem birokrasi, dan reformasi administrasi. Nah itu. Itu garis intinya, Prof, ya. Iya. Terakhir, Prof, saya minta sarannya Prof untuk mengenai judul ini. Bagaimana, Prof, sarannya? Ya, saya kira harus secara sungguh-sungguh ya, dari mulai presiden dan kementerian yang terkait, termasuk para pejabat-pejabat ya, kepala daerah, untuk menegaskan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah dalam konteks ini netral. Tapi bukan sekedar statement ucapan, tapi dibuktikan ketika ditemukan. Tidak usah pakai, karena tidak ada lembaga yang sekarang bisa, karena kan belum masa kampanye kan. Belum. Tapi kan media sosial kan bisa melihat fakta-fakta itu, langsung diberi tindakan gitu. Apalagi kalau memang dipandang oknum, kenapa tidak takut untuk menindak? Termasuk yang perintah dia gitu. Karena kalau tidak repot, maka ini dibiarkan berlangsung terus dan itu akan menimbulkan konflik horizontal di bawah kan. Dan itu kita lihat videonya bagaimana
ada partai tertentu yang Diturunkan, ya marah kan, marah Prof. dia marah, bergerombol datang menurunkan juga karena merasa partainya dia dirugikan. Nah ini kalau semakin eskalasi semakin meningkat dan kemudian pemerintah seolah-olah abai tidak memberikan itu pernyataan dan secara tegas menindak setiap temuan di lapangan itu, maka ini akan bereskalasi besar di tahun depan gitu kan. Bisa berbahaya Prof. Bisa berbahaya, dan para ahli kan, para budayawan dan sebagainya sudah mengingatkan bahwa negara tidak sedang baik-baik saja gitu kan. Nah ini yang saya kira perlu kita cermati bersama ya. Demikian pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu pada tema berikutnya. Salam reformasi birokrasi.